Ya udah deh, aku curhat juga ya. Oke, boleh. Tuh orang yang ditinggal nikah, tinggal nikah. Orang yang ditinggal nikah. Orang yang ditinggal nikah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue lagi ada di Bandung, tepatnya di Manglau Coffee, masih di segmen Kata Mahasiswa. Kali ini masih bahas tentang fenomena nikah muda. Nah, seperti yang kalian lihat di sebelah gue sekarang ini sedang ada narasumber ketiga. Coba kenalin dulu dong siapa namanya, dari jurusan apa, dan angkatan berapa? Saya Rika dari jurusan Kesehatan Masyarakat angkatan 2016. Kuliahnya di Tikas Dharma Husada Bandung. Tikas Dharma Husada Bandung. Oke, jadi Rika udah tahu kan pertanyaannya apa aja kan, dan siap dong untuk ngejawab sekarang. Siap ya. Yang pertama nih, umur ideal pasangan untuk menikah itu berapa sih menurut Rika? Menurut aku usia ideal menikah itu kalau di usia perempuan itu di 23 tahun. Dan kalau untuk laki-laki itu di usia 25 sampai 26 tahun gitu. Perempuan 23. Kenapa tuh 23? Kalau pandangan aku sih di segi pendidikannya dia minimal udah selesai melanjutkan jenjang kuliah yang pertama. Kemudian pola pikirnya mungkin udah lebih dewasa dibandingkan usia di bawah 20 tahun. Kemudian mungkin mentalnya sudah siap dan di segi kesehatan di sistem reproduksinya udah matang untuk membuahi gitu. Nah, untuk cowok sendiri kenapa di umur 25? Kalau yang setahu Rika aja. 25 atau 26 tahun, orang laki-laki itu mungkin sudah memiliki tabungan, kemudian pola pikirnya sudah lebih dewasa lagi, kemudian sudah siap lah membimbing calon istrinya lah gitu ya. Selanjutnya tanggapan Rika nih buat teman-teman yang udah nikah di bawah umur ideal menurut Rika itu tadi. Itu gimana tanggapannya Rika? Yang di bawah usia ideal ya kembali lagi ke prinsip masing-masing orang sendiri ya. Aku mah tidak mau mengjudge gimana negatif atau positifnya ya, karena mungkin dia punya pendapat dengan nikah di usia segitu dia udah cukup berani cukup mampu gitu untuk menjalani kehidupan rumah tangga gitu. Kembali ke prinsip masing-masing orang sendiri sih menurut aku. Nah, tadi kan Rika kuliah di Bandung berarti ya. Nah, di sekitar lingkungan Rika nih, ada nggak sih teman-teman yang udah nikah duluan di usia yang masih kuliah atau gitu, ada nggak? Ada sih, teman aku sendiri jadi curhat ya. Lah bocah, ngapain? Ada sih, teman sekelas juga ada. Kemudian teman SMA ada yang udah nikah, iya. Nah, Rika suka kepo nggak sih? Alasannya kenapa sih mereka nikah muda? Apakah kebelet atau disuruh orang tua atau gimana tuh? Kalau yang nikah sambil kuliah, ya karena teman aku yang itu kayaknya udah kebelet ya, emang dari tingkat 1 ingin menikah. Kemudian didukung dengan dukungan orang tua, jadi orang tuanya juga ngizinin kan. Ada di sisi lain kan orang tuanya tuh belum ngizinin kalau anaknya belum selesai kuliah gitu kan. Kemudian ada juga karena ya pergaulan bebas ya, bisa dikatakan ya terjerumus ke hal-hal negatif gitu ya. Kemudian kalau di segi lain karena mungkin ekonomi, karena tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih lanjut, mau ngapain ya, mending nikah aja gitu mungkin ya. Nah, banyak yang bilang nih kalau nikah muda kan itu menghindari zina. Nah, Rika setuju nggak dengan pendapat itu? Kalau menghindari zina sih ya intinya semua kembali ke diri masing-masing ya menurut pandangan aku. Ya mungkin baik juga menikah daripada zina ya. Tapi ada kalau belum usia ideal menurut aku sih ya namanya pacaran bukannya selalu menjerumus ke hal-hal yang negatif kan. Zina kayak gitu bisa kan saling support gitu. Terus ya positifnya gitu ya. Aku pandangan aku sih lebih ke positifnya gitu. Nah, menurut Rika itu sendiri dalam kondisi seperti apa sih suatu pasangan itu dikatakan siap untuk menikah? Kalau kondisi menurut aku ya, di antara dua orang laki-laki dan perempuan itu dua-duanya telah memiliki tujuan yang sama, telah bulat ingin menikah. Tapi jika salah satu udah siap, misalnya laki-lakinya yang udah siap, perempuannya belum siap, nah itu belum dikatakan apa tadi Kang pertanyaan? Kondisi yang telah siap untuk menikah gitu. Jadi harus dua pihak gitu. Nah, menurut Rika sendiri kira-kira biaya untuk pernikahan di zaman sekarang tuh berapa sih? Ada pandangan nggak? Ada gambaran nggak berapa sih biaya? Misalkan harus 500 juta. Tergantung ini juga ya. Kalau biaya pernikahan itu menurut aku tergantung orangnya kan. Nggak semua orang ingin bermewah-mewah. Ada yang ingin sederhana. Ada juga yang ingin bermewah-mewah. Kalau yang sederhana tidak membutuhkan uang yang begitu banyak ya. Ada juga yang ingin bermewah-mewah. Kalau mau yang bermewah-mewah ya setahu aku sih tergantung undangannya juga ya Kak ya. Berapa undangannya? Ya mungkin di kisaran 100 juta atau bahkan lebih ke atas mungkin ya. Ada juga yang ingin bermewah-mewah.
Tergantung undangannya. Mungkin kalau buat undangan apa ya yang menengah lah mungkin 100 jutaan cukup kali ya mungkin. Ada juga yang ingin bermewah-mewah. Nah, Rika sendiri termasuk yang mana nih? Yang bermewah-mewah apa yang biasa aja? Ada juga yang ingin bermewah-mewah. Gimana ya? Wallahu alam sih, belum kepikiran segitu. Ya inginnya kan namanya menikah sekali seumur hidup. Ya inginnya kalau bisa ya sederhana tapi ada gitu, ada apa yang dibutuhkan gitu sesuai dengan yang diinginkan. Jadi gitu. bisa diingat seumur hidup ya. Iya. Maksudnya berkesan lah pernikahan itu sekali seumur Kesan hidup. gitu intinya kan. Benar. Nah, selanjutnya nih, perlu nggak sih nikah muda itu atau nikah itu harus punya apa-apa dulu? Misalkan harus punya rumah, punya kendaraan, punya mobil dan lain sebagainya. Ya sebenarnya perlu menurut aku. Seberapa perlu? Penting banget nggak? Penting kalau udah punya rumah penting, tapi kalau misalnya pasangan aku belum punya rumah, asalkan dia mau berusaha kan nanti juga rezeki ngikutin gitu sih Kak. Jadi nggak nuntut juga sih, asalkan dia mau berusaha ya bisa dicari bersama gitu. Berarti nggak apa-apa dong kalau misalkan saya belum punya mobil. Berarti nggak apa-apa dong kalau misalkan saya belum punya mobil. Look at this. Somebody come look at this. Bukan saya sih yang lain calon temen dekat dari Rika misalkan gebetannya. Ya, bisa asal mau berusaha kan ke jenjang yang lebih baik gitu kan. Yang penting niatnya sevisi ya, lurus gitu ya. Oke, nah tanggapan Rika nih buat teman-teman yang nikah muda tapi terganjal restu orang tua itu gimana? Tanggapan aku terganjal restu orang tua. Karena tadi terlalu muda, jangan nikah dulu tapi anaknya udah kebelet gitu. Itu gimana tuh ngeyakinin orang tua supaya bisa dapet restu? Lebih ke pendekatan mungkin ya, si calon suaminya itu disuruh pendekatan lah ke orang tua aku gitu ya. Ya kalau orang tua aku sendiri nih ya, dengan seiring misalnya asal orangnya sopan, baik gitu ya, dan bertanggung jawab, ya seiring berjalan mungkin merestui gitu. Orang tua aku sih, nggak tahu orang tua yang lain. Gitu. Berarti dari cowoknya pun yakinin orang tuanya, dari ceweknya pun yakinin orang tuanya. Meyakinkan gitu, iya benar Kak. Rika termasuk yang siap nikah muda nggak? Kalau aku sih, aku nikah muda mungkin belum ya. Belum, kenapa? Kalau prinsip aku asal selesai kuliah dulu ya, kalau udah ada yang ngajak nikah udah cocok juga ya insya Allah siap gitu. Tapi kalau saat masih kuliah aku belum siap gitu Kak. Baik secara fisik aku, mungkin emosional aku gitu belum siap gitu. Berarti kira-kira target Rika sendiri berapa sih? Di umur berapa sih nikah tuh? Target aku nikah. Tadi kan aku bilang ideal 20 Ideal 23 tahun. Sekarang umurnya berapa? Aku 20 tahun. 20 tahun. 3 tahun lagi masih banyak ya. Oke, siap. Emang apa sih nggak boleh? Ya. Berkarir lah gitu. Oke, berkarir. Minimal kerja 1 tahun 2 tahun gitu. Oke. Jadi masih ada kemungkinan untuk bisa bagian orang tua Ya, gitu ya. itu benar. Nggak cuma langsung diambil ke suami misalkan, Ya, berbakti ke suami. Nah, pesan dari Rika nih untuk lelaki teman-teman yang belum berani ngelamar ceweknya itu gimana sih? Padahal usianya udah ideal gitu. Ideal ya. Udah mapan atau gimana itu. Itu pesannya gimana? Ya, pesannya mending segerakan daripada ditinggal nikah gitu kan. Diambil sama orang Diambil sama orang, itu yakin sakit gitu. Sakit ya? Sakit. Mending segerakan gitu. Ya gitu sih kalau kata aku. Nah, ini paling terakhir. Rika udah ada calonnya belum? Apa ini mau jawab jujur apa gimana ya? Ya, sekarang aja nggak mau. Jujur boleh, nggak jujur boleh. Ya udah deh, aku curhat juga ya. Oke, boleh. Tuh orang yang ditinggal nikah. Orang yang ditinggal nikah. Karena apa? Karena aku belum siap nikah. Oh, karena Rika belum siap ya. Ya sekarang ya belum ada sih. Belum ada. Nah, ditinggal nikah berarti cowoknya Rika itu udah ideal dong umurnya dari segi umur. Beda 7 tahun sama aku. Buset, beda 7 tahun. Kan aku kan mau 23 Iya, ya, Kak. iya, targetnya 23, nggak kebayang. Dia udah ngebet, akunya belum siap gitu kan. Aku bilang tadi harus siap dua-duanya. Kalau cuman sepihak yang siap, ya kayaknya kan gimana gitu. Oke, nggak apa-apa sih Rika, ambil hikmahnya aja. Terbaik ya kayak. Iya. Oke, paling gitu aja sih pertanyaannya. Makasih banyak ya Rika, Iya, sama-sama. udah ngeluangin waktunya. Iya. Paling gitu aja dari kami berdua. Makasih banyak udah nonton sampai habis videonya. Thank you. Dah. Hai guys, kali ini masih di tempat yang sama di Manglau Coffee, tepatnya di Ujung Berung Bandung.
Kali ini gue lagi bareng narasumber keempat nih. Coba kenalin dulu dong, siapa namanya, jurusannya apa, dari universitas mana, angkatan berapa? Halo, assalamualaikum. Look at this. Somebody come look at this. Aku Anggita. Anggita. Ya. Ya, panggilannya Anggi. Bebas sih, mau Anggita, mau Anggi, mau Gita, Bebek mau... boleh bebek. Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Ya. Aku dari Stikers Terusana. Jurusannya Kesehatan Masyarakat, angkatan 2016. 16. Anggi udah tahu kan? Kali ini kita temanya itu tentang nikah muda bahasannya. Oke, yang pertama nih, menurut Anggi itu sendiri umur ideal suatu pasangan itu berapa sih untuk menikah? Kalau dulu kan pemerintah itu Waduh, pemerintah. ya umur 17 tahun ya. Sekarang 20-an. Cowoknya berapa? Buat cowoknya 25. 25. Kenapa tuh 20 tahun? Mungkin lebih matang kali ya Lebih pemikirannya lebih matang mungkin ya. Terus kalau segi kesehatan kan mungkin reproduksinya lebih matang gitu ya. Ya, udah gitu aja sih. Terus kenapa bedanya sama yang cowok 5 tahun? Kenapa tuh cowok 25? Kalau gini aja ya. Gimana? Kalau misalnya cowok itu biasanya lebih kekanak-kanakan daripada Lebih ke cewek. kanak-kanakan daripada. Iya, kayak gitu. Dari segi pemikiran. Pengalaman banget, kenapa tahu cowok anak-anak? Hah? Pernah ya pacaran sama yang anak-anak ya? Iya pernah. Oh, pernah. Udah gitu aja sih. Nah, menurut tanggapan Anggi itu sendiri, buat pasangan yang menikah di bawah umur ideal yang menurut Anggi itu gimana tuh tanggapannya? Ya suka-suka dia lah. Oke, siap. Suka-suka dia. Siap. Sombong amat. Iyalah, ya. Ya, kita nggak bisa ngelarang kali ya. Nggak bisa ngelarang ya. Itu kan hak dia ya. Itu hak dia. Kan hak dia Siap. gitu. Ya udah ya, kalau kamu mau nikah umur misalnya 17 tahun, Iya. ya udah yang penting punya calon. Oke, siap. Kalau nggak punya calon nikah gimana coba? Ya, iya sih, benar juga sih. Heeh. Udah gitu aja sih. Nah, di lingkungan sekitar Anggi sendiri ada nggak sih teman-teman yang nikah muda? Banyak. Kira-kira kenapa tuh alasannya? MBA. MBA. Ya. MBA berarti kalau misalkan dikatakan nikah itu bagian dari untuk menjauhi zina, Anggi setuju nggak? Enggak. Enggak, kenapa? Soalnya gimana niat sih? Gimana niat ya? Banyak banget tuh yang karena MBA. Kalau sekarang banyak kan rata-rata kayak gitu ya. Tapi ada juga kan yang enggak. Ya intinya sih gimana niat ya. Kalau misalnya niatnya pengen menjadi lebih baik, ya bagus gitu. Saling support gitu. Pacaran sehat gitu. Ya bagus. Tapi kalau misalnya ujug-ujug jedar gitu, jadi ya udah. Jedar tuh gimana, bro? Ya itu, Kelepasan. Padahal ya. Kalau misalnya mau nyoba ya nggak apa-apa gitu. Nyoba apa tuh? Nyoba gitu. Nyoba gitu. Siap, bos. Gak apa-apa asal jangan sampai kejadian. Oh, astagfirullah. Siap. Ini disensor ya nanti, bahaya. Menurut Anggi sendiri nih, kira-kira nikah itu butuh biaya berapa sih? Aku mah 1 juta juga siap. Serius? Kenapa 1 juta sih? Gak perlu mewah-mewah, yang penting udah beres nikahnya. Yang penting esensi nikah itu sendiri ya. Yang penting sah secara agama sama secara negara. Perlu nggak sih nikah muda harus punya mobil, kendaraan dan lain sebagainya? Enggak ya? Kenapa tuh enggak? Soalnya nikah itu ya ngebuka pintu rezeki ya. Meskipun dia nggak punya rumah, tapi kan kalau udah nikah kan dia bisa ngontrak, nyicil bareng-bareng. Yang penting kita berjuang bareng-bareng ya. Bener juga ya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Kira-kira Anggi udah ada persiapan belum untuk nikah? Insya Allah doain ya. Jadi sekarang udah persiapan ya? Ya, lagi nabung bareng. Lagi nabung bareng. bareng. Nabung bareng. Oh, berarti calonnya udah ada. Udah ada. Masya Allah. Kira-kira target nikah kapan ya? Target nikah mungkin 5 tahun lagi. 5 tahun lagi. Kelamaan. Tapi doain ya, soalnya lagi nabung bareng, insya Allah lah. Dia juga kan punya cita-cita, aku punya cita-cita. Tapi nabung bareng jalan. Oke. Terakhir nih, kira-kira pesan apa sih buat para lelaki yang belum berani ngelamar ceweknya? Apa ya? Harus gentle. Harus gentle. Ya, udah gitu aja sih. Udah sih, paling pertanyaan gitu aja. Udah. Jadi makasih banyak Anggi udah ngeluangin waktunya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Ya, jangan diulangin lagi ya. Ya, siap. Paling gitu aja diskusi dari kami kali ini. Semoga ada manfaatnya. Makasih banyak Anggi, makasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe videonya kalau kalian suka.
Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian yang pengen nikah muda. Pandangannya gimana tentang dari Anggi, dari teman-teman yang lain. Nanti juga kalau misalkan ada yang pengen di komen, saran, komen aja di bawah. Yang gitu aja dari kita. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hai gengs, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel kami. Nantikan video-video menarik kami selanjutnya.